Alun-alun utara Jogja kini sepi tanpa suara. Jejak kaki jutaan peziarah itu pun punah dan tanpa tercatat sejarah. Daun-daun beringin gugur tertiup angin. Pagelaran sepi menyembunyikan rahasia dirinya sendiri. Bedoyong serimpi terkubur sunyi di kedalaman hati. Bedoyong ketawa terbang tinggi di awang-awang. Aku menari di ujung duri. Ku cari makna keistimewaan itu kembali. Seorang raja sederhana yang mewakafkan takhta untuk rakyat dan demi kedaulatan bangsa. Di manakah ia sembunyi? Kenapa hari ini hanya benang kusut yang masih tersisa? Keistimewaan yang menggantung asap, keistimewaan yang keruh oleh rapat dan keluh, keistimewaan yang kering tegur sapa antara Gusti dan para kaula. Bahkan gamelan Kiai Sekati juga kehilangan makna. Benteng-benteng perkasa membisu, entah kemana. Sayang, Menziarahi makam raja-raja Mataram Islam itu kembali. Di kota gede juga Imogiri, kutaburkan harum gaharu dan gemuruh doa di relung kalbu. Kulangitkan munajat agar aurat leluhur itu tertutup rapat, agar pamor surya raja kian mengkilat. Kusucikan wahyu pujangga dalam hidungku. Tapi luka Amangkurat I itu terlanjur lembam membiru. Jejak Sultan Agung di kitab sastra gending dan pangeracutan turut membisu. Keraton Kerto itu senyap. Keraton Pleret yang dulu megah hanya mewariskan rumput ilalang dan semak perdu. Lalu, di manakah jejak sang Sayyidin Panatagama yang bertabur akhlak dan kemuliaan itu? Ataukah ini hanya fitnah sejarah yang ditiupkan para penjajah dan para seteru? Ku baca kembali cetak biru dari Keraton ke Tugu. Jalan lurus menuju langit biru itu kini berliku-liku, penuh terjal dan berbatu-batu. Ku baca kembali cetak biru dari Krapia ke Keraton, dari Keraton ke Krapia. Jarak antara raja dan rakyat itu semakin jauh. Tanpa senyum di kalbu, tanpa harum gaharu. Sungguh imajiner, seperti sudah kehabisan nyala api bagi dirinya sendiri. Sebab kitab-kitab tua di Museum Sono Budoyo telah memudar marwahnya. Ku cari sabda tama yang mencerahkan kalbu, tapi yang kutemukan hanya sabda raja yang menambah pilu. Ku cari sastra geding yang menjadi suluh di kegelapan itu, tapi yang ketemu hanya fata morgana di segala penjuru. Kini ku kenang kembali
kencan pertamaku di Masjid Gede Kauman bersamamu. Tiba-tiba gemuruh istighfar Mbah Kyai Darwis kembali berkesiur di relung jantung, menyadarkan langkah. Entah kenapa ada yang berkaca-kaca di bola mataku. Kesedihan yang begitu perih membentang dan mengharu biru dalam sematiku. Bukankah arah kiblat itu sudah pernah diluruskan dulu? Kenapa kembali bengkok ini? Aku bertanya pada Eyang Notonegoro, tapi Sang Maha Guru Sepuh yang binasi soal filsafat dan hukum itu hanya bisa diam membisu. Aku bertanya pada si Mbah Kyai Munawir Kerapia tentang tarikh masa lalu, tapi yang ku dengar hanya suara tadarus dan tilawah indah yang menyejukkan kalbu. Di Jalan Kusuma Negara, ku ziarahi kuburan Pak Dewa, jenderal besar yang bergerilya walau ditandu dan hanya dengan satu paru-paru itu kini hanya tinggal nisan berselimut debu. Kemana jejak pejuang tanpa pamrih itu mewariskan cinta dan rindu? Jenderal berbintang 5 yang mati muda, yang di dadanya selalu tersemat lambang bulan bintang dari tembaga, kini namanya seharum kali cendana. Tapi tak jauh dari sana berbaring jasad Ki Hajar Dewantara, pejuang Pancadharma dan pendidik bangsa itu telah menajamkan pena jiwanya di taman siswa. Ku cari makna Tutwuri Handayani dalam kecerdasan akal budi, tapi yang kutemukan hanyalah birokrasi pendidikan yang berliku-liku dan berduri-duri. Ku cari jantung hatiku di kota ini, Hamamayu Hayuning Bawono, sawiji greget sembuh orang minggu, hanya tinggal romantisme di masa lalu saja. Membaca Jogja, aku kehilangan kata. Indonesia tanpa aksara, kebudayaan macam apa ini? Peradaban palsu dan penuh basa-basi para priai. Akan kemana para politisi yang tuna literasi itu membawa indahnya proklamasi? Ikan apa saja bertaburan di bumi Jogja. Derap hedonis telah menghapus jejak pujangga di bumi Jogja. Sampah visual berkibar-kibar sesuka hatinya di seantero kota. Tak ada peluhuran budi yang bisa kupetik pada reklame dan advertensi ini. Inikah yang disebut kota berhati nyaman itu? Ketika naga api melilit dan menyemburkan lidahnya tanpa henti, manakala feodalisme dan kapitalisme bersenggama di cakrawala, tak kala cinta dan kemesraan hanya fata morgana. Jogja akan terpelingsut dari peta sejarahnya sendiri. Jika keistimewaan menjadi menara gading, jika adoh ratu cedak watu dibiarkan melangsa,
Bukankah sudah tiba saatnya Maskarabek tiba di alun-alun kota menjinakkan amuk kebun daru yang penuh gelora. Ku pejamkan mataku di masjid gede dalam iktikaf sunyi, menyimak jejak Demak yang penuh onak, menyusuri sejarah panjang yang penuh ilalang, menemukan kembali alas mentau yang lama teronggok. Di bumi Wonokromo ketemukan jejak takdirku di titik temu Sungai Opak dan Gajah Wong itu. Sultan Agung pernah menanam pohon cendana dan pohon gaharu di halaman Masjid Taqwa yang sederhana. Telah dikumandangkan azan 5. Ketika 5 muazin itu menyeru pada semua agar bersujud dan mengucap tolak bala pada semua bencana,